Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam ini Dia masih memberi kesempatan kepada kita, yaitu berupa nikmat panjang umur, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di rumahnya yang bahagia ini. Selain bukan untuk beribadah kepadanya, itu meninggalkan amalan malam-malam bulan Ramadan. Selanjutnya, mari kita bersolat pada berita kita, suri teladan kita, contoh terbaik untuk kita, baik laki-laki maupun perempuan, rekomendasi langsung dari Allah untuk kita semua umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, adapun sangkatan bagi yang ada pada malam ini, itu judulnya atau kita bercerita tentang rukun puasa. Yang pertama itu adalah niat. Ya, niat. Dalam buku karya Imam Nawawi, itu hadis arba'in namanya. Itu bab pertama itu tentang niat. Jadi hadis nomor 1 yang ditampilkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya hadis arba'in ini, itu tentang niat. Hadisnya sangat panjang, ya, hampir 1 halaman itu hadis itu, ya. Jadi intinya dari hadis tentang niat ini, yaitu pekerjaan kita itu, ibadah kita itu tergantung kepada niatnya. Apa yang kita niatkan, itu yang akan kita dapatkan. Itu intinya. Hadisnya sangat panjang, ya. Sedikit kami ceritakan tentang Imam Nawawi ini. Kalau kami nak salah ini, ya, karena dalam tak tengok, ya, kalau baca kisah itu, Imam Nawawi ini, dia itu seorang ulama. Dia wafat pada umur 40 tahun, ya, dalam kondisi belum menikah, ya, masih bujangan. Tapi hidupnya dia baktikan kepada ilmu. Ya, untuk ilmu, belajar ilmu. Semasa dia kecil, Imam Nawawi ini, dia itu dalam sehari belajar tidak kurang dari 16 jam. Ya, sudah sholat subuh kan, langsung mulai belajar sampai maghrib. Pokoknya tidak kurang dari 16 jam. Ya, dia yang menceritakannya ketika salah seorang muridnya bertanya, ya. Bertanya di muridnya, berapa jam, ya, Syekh belajar dalam sehari? Maksudnya sehari semalam, tidak kurang dari 16 jam. Ya, mungkin istirahatnya waktu makan, waktu sholat, itu istirahat. Ya, yang mana dia waktu kecil ini, dia itu menangis ketika disuruh bermain. Ya, ini bertanya anak yang singkong ini, lepon nak kalian semua yang kalian belajar sampai menangis? Pernah? Tidak. Pernah mama dua anak belajar sampai menangis? Ada dekat bapak pernah? Dua anak belajar sampai menangis? Ada? Ini Imam Nawawi disuruh bermain menangisnya. Tak mau main tak? Apa kerja? Nak belajar aja tahu kerja. Ya. Kalau anak ini balik kan disuruh main bola. Lagi dapat HP kan? Dan juga
Kalau para ulama dulu, tabi'in dulu, dia mendidik anaknya itu dengan cara bercerita. Seperti kami tambahkan sedikit mengenai pendidikan anak-anak, kita bandingkan dengan pendidikan sekarang. Ya, kalau para ulama dulu dia mendidik muridnya atau anaknya itu kalau usia dini, si kecil itu bercerita tentang kisah-kisah, tapi kisahnya kisah nyata, mengyuyo, ya, kisah nyata tapi yoyo. Ya, bukan dikarang-karang dan lain sebagainya, terdongeng, ya, yang dialami oleh pendahulu-pendahulu, ya, para, ya, sahabat-sahabat atau pokoknya para ulama terdahulu, ya, sehingga cerita tersebut membekas pada anak tersebut, ya, begitu cara dia mengajarkan ilmu-ilmu melalui, ya, kisah-kisah ataupun cerita. Kalau anak ini, ya, kita sudah terbalik, ya, kita sudah dipalingkan oleh non-Islam. Bagaimana caranya? Ditayangkanlah cerita-cerita seperti di kartun, tapi itu adalah, ya, khayalan, fiksi, ya, seperti Tom and Jerry, ya, Power Ranger, ya, Ultraman, sehingga itu yang membekas pada anak kita, ya, itu yang membekas. Jadi hati-hati kita. Boleh kita nonton tapi hati-hati. Itu sedikit tentang pendidikan anak kita supaya kita lebih berhati-hati lagi. Bila kita kembalikan kepada cerita kita tadi, yaitu Imam Nawawi mananginya disuruh bermain. Ya. Jadi intinya apapun pekerjaan kita itu pasti didahului oleh niat. Kalau kita sadar, pasti itu. Ya, tidak mungkin satu itu kita kerjakan tanpa ada niat sebelumnya. Ya, itu sudah pasti itu. Ya, dan pekerjaan kita itu, ibadah kita itu ditentukan oleh niat kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu menahan, ya, menahan dari yang membatalkan puasa. Coba sebutkan anak kami apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum, makan yang sengaja. Oke, ya, itu yang membatalkan puasa. Ya, hal-hal yang mengurangi atau merusak ibadah puasa apa saja? Sebutkan satu contohnya. Apa contoh? Ezi? Menceritakan keburukan orang lain. Ya, boleh. Lepas ceramah Buya dulu kan, riba, kan, adu domba, itu merusak ibadah puasa kita. Kalau terlalu banyak kita kerjakan itu, maka ibadah puasa kita akhirnya pahalanya kosong, hanya sekedar tinggal palope kewajiban oleh, ya, kewajiban ibadah puasa lope, tapi nilainya tidak kita dapatkan. Ya kan, ponik-ponik, ya kan. Nah, apa yang dapat? Dalam hadis sebutkan hanya lapar dan dahaga. Ya. Kapan kita mulai menahan itu? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu bukan kami menyalahkan dan lain sebagainya. Kami ingin cuma berbagi. Ya. Ada 10 menit sebelum azan kan ada imsak, kan? Padahal kita sudah mengetahui, ya, bahwasanya menahan itu mulai terbitnya fajar. Jadi kami sini coba untuk meluruskan sedikit, mungkin kami kurang, ya. Mungkin maksudnya imsak itu sebelum 10 menit sebelum azan itu mungkin nyuruh kita untuk bersiap-siap untuk ke masjid untuk beribadah supaya tidak terlambat. Ya, yang kami pahami ketika orang melakukan imsak
itu masih boleh makan dan minum. Ya, masih boleh makan dan minum. Karena jelas dari definisi puasa itu menahannya dari terbit fajar. Kapan mulai terbit fajar itu? Pas azan subuh itulah. Ya. Itu terhitung sampai keluarnya matahari. Ya. Sedikit kami tambahkan ya mengenai tentang niat puasa, tentang hadis tadi. Ya, asbabul wurud dari hadis tentang niat tadi itu waktu kisah Nabi Muhammad melakukan hijrah. Ya, dakwah Nabi Muhammad hijrah, ada seorang laki-laki ya yang mana tujuannya hijrah itu adalah untuk yang meminang kekasihnya. Karena kekasihnya ini duluan hijrah bersama Nabi. Jadi dia belakangan hijrah menuju ke Madinah. Jadi kisah ini sampai ke Nabi. Maka keluarlah hadis tentang niat tadi. Ya. Jadi apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Ya. Jadi hati-hatilah dengan niat kita. Mungkin selama ini ya aku udah mengaku, ya aku hasil mengaku. Mungkin salah satunya ya kita perbaharui niat kita kembali. Oke, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Tentu pasti banyak kurangnya karena yang saya harus menyampaikan adalah kami dan adalah pengganti sebenarnya dia kami SPG. Karena dengan ceritanya orang tuanya lagi sakit, dia dah 2 kali 2 malam, keduanya dia tidak isi. Di kami coba untuk isi sedikit sesuai dengan kemampuan kami yang ada. Demikian saja teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.